Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, pengarang kitab Safinatun Najah, memulai kitabnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Setidaknya ada dua alasan kenapa beliau memulai kitabnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, iqtidaan bil Qur'anil Karim, mengikuti Al-Quran. Di dalam mushaf Al-Quran, ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alasan yang kedua, amalan biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan dengan ucapannya Nabi, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, wa fi riwayatin abtar, wa fi riwayatin ajdam. Kullu amrin dibalin, tiap-tiap perkara, dibalin yang dianggap penting di dalam syariat, la yubda'u fihi, yang tidak dimulai di dalam pekerjaan tersebut, bi bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta. Makna daripada aqta, abtar dan ajzam. Aqta itu maknanya maqtu'ul yad awil yadain, terputusnya tangan, baik itu satu ataupun dua. Adapun abtar maknanya adalah maqtu'uz zanab, terputusnya ekor. Ajdam maknanya adalah satu penyakit yang permulaan penyakit tersebut kulit memerah, kemudian menghitam, dan kulit tersebut atau daging tersebut mengelupas sedikit demi sedikit. Tapi maknanya di dalam hadis ini adalah naqisun wa qalilul barakah, keberkahannya sedikit. Jadi tiap perkara yang tidak dimulai dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim ketika kita melakukan pekerjaan tersebut, maka keberkahannya akan kurang dan sedikit. Tapi tidak semua pekerjaan yang kita kerjakan disunahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka ulama membagi hukum Bismillahirrahmanirrahim, membaca Bismillahirrahmanirrahim itu menjadi 5. Yang pertama, hukumnya adalah wajib. Kapan membaca Bismillahirrahmanirrahim itu dihukumi wajib? Contohnya seperti sholat. Di dalam sholat wajib bagi kita untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, karena Bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian ayat dari suratul Fatihah. Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Enggak sah salatnya seorang yang apabila dia salat tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan bismillah termasuk bagian daripada surat Al-Fatihah. Yang kedua, hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim adalah sunnah. Kapan? Ketika kita melakukan satu pekerjaan yang mana pekerjaan itu dianggap penting di dalam syariat. Contohnya seperti wudu, tayamum, mandi janabah. Itu semuanya disunahkan. Awalnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, hukumnya haram. Kapan membaca Bismillahirrahmanirrahim itu dihukumi haram? Ketika kita melakukan suatu pekerjaan yang pekerjaan itu diharamkan oleh agama. Contohnya seperti mencuri, minum minuman keras. Seorang mau minum minuman keras, dibaca Bismillahirrahmanirrahim, berarti dia mendapatkan 2 dosa. Dosa yang pertama karena dia minum minuman keras. Minum minuman keras, khamar, haram, dapat 1 dosa. 1 dosa lagi karena dia baca Bismillahirrahmanirrahim ketika dia minum minuman keras tersebut. Bahkan kalau seandainya dia berniat di dalam membaca Bismillahirrahmanirrahim itu untuk mengolok-olok kalimat Bismillahirrahmanirrahim,
bisa saja seorang tersebut terjerumus ke dalam kekufuran karena mengolok-olok ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hukumnya makruh membaca bismillahirrahmanirrahim. Kapan membaca bismillahirrahmanirrahim ini dihukumi makruh? Ketika kita melakukan satu pekerjaan yang pekerjaan itu hukumnya dimakruhkan di dalam agama. Contohnya seperti mencabut uban. Kita cabut uban, kemudian baca bismillahirrahmanirrahim, maka dapat dua kemakruhan. Kemakruhan yang pertama karena mencabut uban, kemakruhan yang kedua karena kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima, membaca bismillahirrahmanirrahim hukumnya mubah. Kapan? Itu ketika kita melakukan suatu pekerjaan yang pekerjaan itu tidak dianggap penting di dalam agama, dalam syariat. Contohnya mindahin satu barang. Kita punya lemari di rumah kita pindahin dari kanan ke kiri. Kita pindahin bangku dari kanan ke kiri atau sebaliknya. Kita membaca bismillah ketika memindahkan barang-barang tersebut, hukumnya boleh. Tapi membaca bismillah ketika memindahkan barang-barang tersebut tetap mendapatkan pahala. Kemudian di dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Idza katabtum kitaban faktubu fi awwalihi bismillahirrahmanirrahim. Wa idza katabtumuha faqra'uha." Idza katabtum kitaban, apabila kalian menulis satu kitab, faktubu fi awwalihi, maka tulislah di awal kitab tersebut bismillahirrahmanirrahim. Kalimat bismillahirrahmanirrahim. Wa idza katabtumuha, dan apabila engkau telah menuliskan kalimat bismillahirrahmanirrahim tersebut, faqra'uha, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim tersebut. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Allah, zat yang wajib untuk disembah, bersifat dengan tiap-tiap sifat kesempurnaan dan suci dari tiap-tiap sifat kurang. Ar-Rahman, makna daripada Ar-Rahman, Al-Mun'im bijalailin ni'am, zat yang memberikan nikmat dengan nikmat yang jalail. Arti daripada jalail di sini adalah nikmat yang apabila nikmat tersebut ada di dalam diri kita, atau ketika kita melihat nikmat tersebut, kita tidak perlu merenung apakah nikmat itu ada atau tidak. Seperti nikmat penglihatan. Adapun Ar-Rahim, maknanya adalah Al-Mun'im bidaqaiqin ni'am, zat yang memberikan nikmat dengan nikmat yang daqaiq. Nikmat yang apabila nikmat itu ada di dalam diri kita, kita perlu merenung sedikit untuk menyadari bahwasanya nikmat itu ada di dalam diri kita. Seperti ketajaman penglihatan kita. Kita perlu merenung sedikit untuk mengetahui bahwasanya nikmat itu ada di dalam diri kita.